dek langsung bangun nggak ada, langsung aku dek, wah ini mah bukan ibu ini mah, langsung aku lari kan ke atas. Pas aku lari bener-bener lari kenceng banget, aku naik ke tangga sampai kaki aku kena tangga yang tajam, itu sampai berdarah sininya, lutut, matanya hitam, wah nggak tahu sih mukanya kayak hitam gitu semuanya, setengah badan doang, nggak ada kakinya, dia terbang, diem doang ngeliatin aku gini mbak, terus tiba-tiba pas aku lihat, pas aku lurus lagi kan, wah aku takut nih, nggak takut sih, bener kaget, abis itu langsung motor aku tuh gini-gini sendiri, gitu, kayak padahal jalannya halus, mulus. Saatnya yang tak terlihat bicara. Malam ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, anak muda yang baru menggebu-gebunya untuk sesuatu hal ya. Langsung saja kita perkenalkan, silakan. Halo, nama saya Bima, saya bekerja di Sibayar. Oke, tadi sebelum podcast Mas Bima pernah tadi cerita bahwa punya pengalaman yang sangat luar biasa, terutama tentang mistis dan horor. Bisa ceritakan? Banyak mbak, Oke. kalau pengalaman horor tuh saya tuh udah banyak banget sebenarnya mbak. Kalau dulu saya waktu kecil tuh bisa ngelihat. Oke. Jadi Indigo dong? Iya Indigo. Oke. Terus? Bukan IndiHome. Iklan nih. Boleh lanjut. Oke, dulu waktu kecil dari PAUD sampai SD, sampai SD itu bisa ngelihat. Oke. Benar bisa ini tahu posisi di mana-mana tuh tahu. Oke. Nah, semenjak SD kelas 1 ditutup, mata batinnya tuh udah ditutup. Tapi tetap aja masih setelah SMP, SMA itu masih ada banyak pengalaman horor. Oke. Masih kayak digangguin. Tapi bukan yang kayak dulu kan bisa benar-benar lihat langsung tuh. Waktu kecil. Terus pas udah ditutup mata batinnya udah nggak bisa yang sensitif itu. Tapi tetap diganggu banyak. Oke. Aku ada pengalaman dulu waktu kecil, waktu masih tinggal di Bekasi aku dulu. Oke. Ini posisi malam. Aku di rumah tuh cuman ada aku, adik aku, sama ibu aku. Oke. Nah, bapakku lagi nggak ada di rumah. Sebenarnya ada kakak aku, cuman kakak aku itu juga lagi di Cilacap posisinya. Nah, aku di Bekasi. Tinggal cuman bertiga nih malam-malam kan. Nah, aku baru pulang main nih maghrib mbak, sendirian. Naik lah ke atas, kan lantai 2 nih kan rumah. Nah, aku naik tangga ke atas, terus mau ke kamar. Pas udah mau jalan ke kamar, aku ngelihat dari belakang ada orang lewat. Pas aku nengok, wah ibu aku ternyata. Ibu aku turun ke tangga. Ibu aku tuh posisi apa ya, rambutnya dikucir gitu mbak. Nah turun ke tangga, dek. Aku ngeliat tuh, aku ikutin lah. Turun ke tangga, aku ikutin sampai bawah. Posisi bawah tuh bener-bener gelap banget. Jadi yang apa ya, 3 orang ini di atas semua. Aku, ibu aku sama adikku sebenarnya di atas semua. Bawah ini bener-bener gelap, kosong. Kayak cuman ada gudang gitu sama perabotan gitulah. Dan rumah. Yang dipakai buat tidur malam tuh cuman atas. Jadi bawah ini bener-bener gelap, lampunya mati. Nah, aku ngikutin ibu aku ke bawah. Tek. Udah sampai bawah nih ya. Aku cari di lorong-lorong, di semua, di gudang juga. Siapa tahu ibu aku lagi naruh barang kan. Nah, aku cari, aku teriak-teriak sampai aku teriak, Mbak. Bu, cari di kamar mandi bawah nggak ada. Bu, cari lagi, teriak-teriak, bu nggak ada. Wah, setelah itu aku baru sadar. Aku baru apa ya, kayak nyadar, tahu itu tuh sebenarnya bukan ibu aku. Dek langsung bangun nggak ada, langsung aku dek, wah ini mah bukan ibu ini mah, langsung aku lari kan ke atas. Pas aku lari bener-bener lari kenceng banget, aku naik ke tangga sampai kaki aku kena tangga yang tajam. Itu sampai berdarah sininya, lutut. Lari terus, wah itu udah aku walaupun udah jatuh, udah kepleset berdarah, nggak aku rasain, aku udah ketakutan banget itu, udah langsung lari ke atas, terus naik, abis itu udah sampai atas, pas udah sampai depan pintu kamar, aku istirahat dulu bentar, karena saking capeknya. Pas aku buka kamar, ya ibu aku lagi tidur sama adik aku. Adik aku nih kayaknya masih belum bisa jalan deh itu. Masih bayi lah, masih balita ya. Ya udah bisa jalan sih, cuman
ya masih balita gitu loh. Nah, ibu aku posisi rambutnya nggak diikat, digerai, tiduran sama adik aku berdua. Terus yang aku lihat di bawah itu siapa? Ini benar-benar jelas banget mas. Iya. Ini benar-benar ibu aku jalan, ibu aku posisi kunciran tadi aku bilang rambutnya jalan ke bawah. Aku ikutin, sampai bawah nggak ada. Terus aku ke atas, oh iya, wah ini mah bukan ibu nih. Nah terus aku ke atas, udah feeling, ternyata benar ibu aku lagi tidur sama adik aku di kamar. Terus aku langsung cerita ke ibu aku tuh, wah dia, enggak ibu dari tadi di sini, dibilang gitu kan. Wah udah gitu, aku langsung bener-bener kayak apa ya, panas dingin badannya. Habis sadar kalau itu tuh bukan ibu aku. Bener-bener mirip banget masalahnya, mukanya mirip, semuanya mirip, badan turun ke bawah tangga, duduk lihat kepalanya tuh ada. Kepala itu bener-bener muka ibu aku turun, terus aku ikutin dengan pedenya, ternyata bukan, ternyata ibu aku di kamar lagi tidur sama adik aku. Luar biasa. Serem banget sih tuh. Kalau ya kalau untuk kisah anak kecil masa kecil sih serem mas ya, karena sudah dihantui hal-hal kayak gitu ya. Dari semenjak kejadian itu terus langsung ditutup atau gimana? Nah semenjak kejadian itu belum ditutup. Sebenarnya masih puncaknya tuh waktu aku lagi sakit. Aku lagi sakit terus aku tiba-tiba ngomong gini. Aku lihat kepala banteng terbang muter-muter. Kepala banteng kayak banaspati yang bisa terbang gitu. Cuman ini banteng kepalanya. Muter-muter di atas itu pas aku sakit, pas aku demam, aku bilang kayak gitu ke ibu aku. Nah, terus abis itu baru ibu aku manggil kayak orang gitu buat yang bisa nutup mata batin. Udah ditutup mata batin aku, udah semenjak itu udah kayak mulai berkurang gitu. Tapi masih bisa merasakan hal kayak gitu. Kalau kapan sekarang? Enggak, waktu kecil, waktu setelah ditutup, ya kan? Enggak, itu benar-benar udah nggak ngerasa sama sekali, nggak bisa kayak dulu tuh sensitif banget, bener kayak di ruangan ini, tuh aku kayak bisa lihat tuh, tiba-tiba nunjuk situ ada pocong 2 gitu misalnya, bisa dulu, kecil TK. Sebenarnya aku tuh nggak terlalu inget juga mbak, soalnya udah lama. Aku tuh ini tuh diceritain sama ibu aku juga. Ibu aku tuh cerita dulu aku tuh begini, nah. Itu. Ya. Kalau menurut Mas Bima nih ya, saat ditutup mata batin sama nggak enak mana? Dulu sih, aduh udah lupa sih mbak perasaannya, cuman kayaknya harusnya sih lebih enak ditutup sih mbak. Karena kita nggak yang merasakan hal-hal aneh gitu lah di sekitar. Kayak misalnya kita lagi diem gini, kita ngerasa kayak lagi diliatin orang tuh. Dan sampai sekarang tuh aku masih ngerasain kalau yang itu. Tapi kalau untuk lihat langsung nggak bisa kalau sekarang mah. Cuman bisa ngerasain doang. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, bahwa jadi menurut Mas Bima itu lebih enak mata batinnya itu ditutup karena sangat mengganggu katanya ya kan. Tapi banyak juga sih yang pengen masih tetap dibuka karena untuk membantu hal-hal yang positif. Itu banyak terjadi. Membantu hal-hal positif. Iya, contohnya kayak memecahkan kasus dan sebagainya kan pakai orang-orang indigo Mas itu. Jadi emang ada komunitasnya indigo tuh. Wah, aduh sayang banget berarti. Nah, makanya kan Mbah tadi bilang kan, nyaman mana dengan saat punya kelebihan dengan saat sudah ditutup gitu kan. Menurut Mas Bima lebih nyaman ditutup. Ya itu kan hak masing-masing kan Bima. Ya kan. Tapi semenjak ditutup masih nggak merasakan hal-hal yang sensitif gitu Mas? Kalau sekarang? Ini aneh nih. Semenjak aku SMA, itu aku bener-bener udah nggak takut sama sekali mbah sama hantu. Terus mau misalnya aku di kuburan jalan sendirian, nggak takut mbah. Kalau sekarang ya. Cuman kalau diganggu-ganggu gitu malah sering kalau sekarang. Maksudnya dulu nih aku sempat kan jaga rumah, itu kan pada di Jakarta semua tuh posisi. Kan aku di Jogja sendirian jaga rumah, pada ngurusin waktu itu di Jakarta tuh ngurusin nikahan kakakku. Nah di Jakarta semua aku ditinggal jagain rumah sendirian. Sebenarnya ada adik aku juga, cuman ya adik aku sekolah, aku di rumah sendirian, tuh sering diganggu. Kayak contoh kecil, aku lagi mau ngambil nasi kan, mau ngambil makan di dapur. Ikut dong gitu. Enggak, kirain. Ada yang ngetok pintu. Tok. Bim. Suaranya kayak suara bapak aku. Padahal ya dulu di Jakarta semua itu bener-bener nggak ada siapa-siapa. Sering itu digituin kayak tok.
panggil nama Bim gitu. Aha. Iya. Kayak terus barang jatuh gitu sering gitu. Cuman kalau sekarang ini aku nggak bener-bener nggak takut. Kayak misalnya ada yang manggil ngetok gitu, aku buka mbah pintunya, aku buka. Karena aku nggak takut. Iya, oke. Aku kepo gitu, aku buka. Wah ini mah nggak ada sesuatu, udah pasti ini diganggu. Oke. Gitu. Cuman aku nggak takut kalau sekarang. Nah, Kalau dulu baru masih takut tuh yang itu yang ngeliat ibu aku di belakang. oke. Ya paling tidak kan saat udah remaja ini ya Mas ya. Ya. Pasti mengalami juga kan hal-hal yang di luar dugaan kita, walaupun tadi Mas Bima bilang bahwa waktu kecil udah ditutup kan. Pernah nggak merasakan kok ini kayak kebuka lagi ya gitu? Oh pernah, aku pernah ngeliat Oke. kuntilanak. Nah coba ceritain dulu. Itu aku posisi waktu pulang nongkrong tuh ya, jam antara jam 12 atau jam 1. Nah, itu aku naik motor pulang lewat kuburan. Kuburannya sebelah kiri jalan. Nah, pas di kuburannya, setelah kuburan itu ada belokan kanan. Pas aku lewat depan kuburan, aku nengok ke kiri nih. Enggak, entah kenapa aku tiba-tiba nengok ke kiri aja, kayak pengen aja nengok ke kiri gitu. Yeah. Terus ada kuntilanak setengah badan doang, badannya gede. Matanya hitam. Wah, nggak tahu sih, mukanya kayak hitam gitu semuanya. Setengah badan doang, nggak ada kakinya. Dia terbang, diem doang ngeliatin aku gini, Mbak. Terus tiba-tiba pas aku lihat, terus aku lurus lagi kan, wah aku takut nih. Nggak takut sih, bener kaget. Abis itu langsung motor aku tuh gini-gini sendiri, gitu. Kayak padahal jalannya mulus. Pas mau belok tiba-tiba gini-gini. Untung aja masih nahan tangan aku tuh, masih nahan, nggak yang langsung Kubrak gitu. Ya. Atau berhenti gitu ya. Ya untung aja nggak langsung ngepot gitu loh, langsung karena takut. Itu aku sebenarnya masih berani, itu tuh aku udah posisi udah berani sama hantu gitu, Mbak. Nggak takut. Walaupun ngelihat langsung tuh, itu tuh kuntilanak setengah badan. Habis itu tiba-tiba motor aku langsung pas mau belok. Untung aman, untung nggak terjadi kecelakaan apa-apa. Oke. Ya itu. Oke. Berarti gini Mas, menurut Mas Bima nih ya, kesimpulannya apa dari kejadian semua ini? Ini jangan takut sih sebenarnya sama hantu. Hanya itu. Kalau misalnya kita kepancing takut itu bisa-bisa kayak tadi aja ke motor tiba-tiba goyang sendiri. Kalau misalnya kita takut bisa aja kita ngegas kenceng atau apa gitu, ngepot, jatuh, bahaya. Jadi kalau kayak tadi waktu di tangga, nah itu tadi waktu aku turun tangga ngikutin ibu aku, pas naik tangga kakinya luka karena ketakutan. Oke. Nah itu sih, Mbak. Itu jangan takut lah sama hal-hal gitu. Nah, tapi siapa sih yang gak takut lihat hal yang hal konyol kayak gitu kan? Nah, iya terutama melihat pocong nih. Waduh, banyak yang kejadian kayak gitu kan. Jadi poinnya dari tadi kesimpulannya bahwa apa tadi? Jangan takut. Ya, oke. Teman-teman, ingat ya. Jangan takut. Walaupun ada. Memang. Nah, kesimpulannya kata Mas Bima tadi bahwa jika kita melihat sosok sesuatu hal yang di luar dugaan kita, nggak boleh takut. Ya. Percaya boleh, tapi takut jangan. Oke ya. Yes. Sampai jumpa lagi bersama Malam-Malam Si Dukun. Saatnya yang tak terlihat bicara. Saatnya yang tak terlihat bicara.